1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat bagi teman-teman semua calon ASN P3K. Jumpa lagi bersama saya Wega Inita Sasanti dalam video prediksi soal P3K tahap 2, khususnya kompetensi teknis bahasa Indonesia. Nah, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat penting. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki seseorang. Apabila dalam pembelajaran IPA, guru melihat proses belajar untuk mengukur hasil belajar siswa, maka teori belajar yang cocok digunakan adalah A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Sibernetik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu kelima macam teori ini ya teman-teman. Yang pertama, teori behaviorisme. Pada teori ini, siswa akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan sebuah perubahan perilaku. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Pada teori ini, belajar merupakan sebuah proses perubahan persepsi dan perubahan pemahaman. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Pada teori ini, seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Yang keempat, teori humanisme. Teori ini merupakan teori belajar yang lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian siswa. Dan yang terakhir yaitu teori sibernetik. Pada teori ini, belajar adalah proses pengolahan informasi. Teori ini mengandalkan sistem informasi dan komunikasi dalam proses pengolahan informasi. Nah, berdasarkan penjabaran dari kelima teori ini, kita sekarang pilih teman-teman mana yang sesuai dengan ilustrasi yang terdapat pada soal. Teori yang tepat atau teori yang sesuai adalah teori kognitivisme. Ada kata kuncinya di sini ya teman-teman. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh seseorang. Nah, beradaptasi ini berarti merupakan sebuah proses perubahan. Nah, jadi teori belajar yang cocok untuk ilustrasi pada soal adalah teori kognitivisme ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, next kita menuju ke soal selanjutnya. Menurut teori ini, dalam proses pembelajaran siswa yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Sibernetik. Nah, jawaban yang tepat adalah teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme, siswa dituntut untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi, guru bukanlah tokoh utama yang mendominasi dalam sebuah pelajaran ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks.
Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Tugas guru adalah sebagai mediator untuk menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui oleh siswa. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, misalnya pada motivasi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Faktor ini sangat memengaruhi keberhasilan belajar siswa. Beberapa hal di atas merupakan penerapan dari teori belajar: A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme, atau E. Sibernetik. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengatakan belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, di sini terdapat beberapa kata kunci ya teman-teman. Yang pertama yaitu adanya kata pemahaman dan retensi. Nah, ini jelas menitik beratkan pada pemahaman. Lalu ada kata belajar memahami. Ada kalimat belajar memahami. Ini juga dapat kita jadikan kata kunci dalam teori kognitivisme. Lalu, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Nah, ini pakan perubahan yang bersifat persepsi karena menghubungkan materi baru dengan materi yang dimiliki oleh siswa. Itu juga merupakan sebuah proses dalam pembelajaran pemahaman. Lalu yang ketiga, guru sebagai mediator untuk menunjukkan hubungan apa yang sedang dipelajari dan apa yang sudah diketahui oleh siswa. Dan yang terakhir, adanya kalimat memengaruhi keberhasilan ini. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah faktor motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal, dan sebagainya. Di sini ada kata persepsi, kemampuan berpikir, pengetahuan awal. Nah, ini merupakan kata kunci dari teori belajar kognitivisme. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita menuju soal keempat. Teori belajar yang beranggapan bahwa pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pembelajar adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Konstruktivisme, D. Kognitivisme, atau E. Sibernetik. Mana yang tepat teman-teman? Yang tepat adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik. Teori behaviorisme memiliki pandangan mendasar pada upaya memahami perilaku secara total. Dalam teori ini, seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah pemerolehan pengetahuan. Nah, jadi jika teman-teman menjumpai soal teori belajar yang beranggapan bahwa pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, itu merupakan pengertian dari teori behaviorisme. Bisa dipahami ya? Oke, next, soal selanjutnya. Penerapan model discovery pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 dengan KD 3.1 memahami struktur dan kaidah teks pantun di tahap pengumpulan data ditandai oleh kegiatan A. Guru mengidentifikasi sumber belajar dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah pantun.
B. Guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data makna pantun. C. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pencegahan masalah pantun. D. Guru membimbing peserta didik merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya tentang pantun. Atau E. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil penemuannya tentang pantun. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari tahapan pengumpulan data atau tahapan mengumpulkan data pada model pembelajaran Discovery ya teman-teman. Baiklah, saya akan mengingatkan teman-teman kembali. Ada 3 ciri utama model belajar Discovery, yaitu yang pertama mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kegiatan belajar mengajarnya terpusat pada peserta didik ya teman-teman. Dan yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Jadi kegiatannya itu untuk menggabungkan pengetahuan baru yang dimiliki oleh siswa dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah dimiliki oleh siswa. Nah, untuk opsi A kita lihat pilihan jawaban A salah karena merupakan tahap identifikasi masalah. Nah, ini ada kata kunci teman-teman. Guru mengidentifikasi, berarti ini tahap identifikasi masalah. Lalu jawaban C kita lihat, guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah pantun. Ini juga kurang tepat teman-teman karena ini merupakan tahap stimulasi. Karena siswa diberikan stimulus, siswa diberikan bacaan, ya kan, diberikan aktivitas lain untuk mengarahkan pada persiapan pemecahan masalah. Lalu jawaban yang D dan E ini juga kurang tepat karena pada jawaban D dan E ini merupakan tahap-tahap untuk menarik simpulan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Guru membantu peserta didik mengumpulkan dan mengeksplorasi data makna pantun. Nah, ini kan di sini ada tahap mengumpulkan. Di sini juga ada kata mengumpulkan. Nah, kata kuncinya ada di sini ya, teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, next soal selanjutnya. Soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan nyata dalam kehidupan atau kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini yang termasuk karakteristik asesmen kontekstual, kecuali A. Relating, yaitu asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. B. Experiencing, yaitu ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. C. Applying, yaitu menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. D. Communicating, yaitu menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Atau E. Transferring, yaitu menuntut kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep pengetahuan. Nah, jawaban yang tepat yang mana teman-teman?
Untuk mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang 5 karakteristik asesmen kontekstual yang biasa disingkat dengan kata kunci REACT atau R, E, A, C, dan T. Kelima karakteristik tersebut meliputi yang pertama, relating, yaitu asesmen berhubungan langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Nah, ini sesuai dengan opsi atau jawaban A ya teman-teman. Lalu yang B, experiencing, yaitu ditekankan kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Nah, ini terdapat pula pada opsi atau jawaban B. Yang ketiga yaitu applying, menuntut kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Jadi opsi yang C ini sudah benar. Yang keempat yaitu communicating, menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Ini terdapat pada opsi yang D. Dan yang terakhir ini teman-teman, transferring, menuntut kemampuan peserta mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Nah, ini adalah pengertian dari transferring yang tepat. Pada opsi E dalam soal ini kurang tepat ya teman-teman. Pengertian dari transferring tadi disebutkan menuntut kemampuan peserta didik untuk memahami konsep-konsep pengetahuan. Padahal yang tepat adalah ini, menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Jadi jawaban yang tepat tadi berdasarkan soal adalah yang E ya teman-teman, yang tidak termasuk dalam karakteristik asesmen kontekstual adalah transferring pada jawaban yang E. Bisa dipahami ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kompetensi yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik serta kekhasan masing-masing mata pelajaran adalah A. Standar kompetensi atau SK, B. Standar kompetensi lulusan atau SKL, C. Kompetensi inti atau KI, D. Kompetensi dasar atau KD, atau E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, langsung saja kita analisis setiap opsi jawabannya. Jawaban A ini salah atau kurang tepat ya teman-teman, karena standar kompetensi atau SK bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Sedangkan jawaban B juga kurang tepat karena SKL sebagai acuan utama pengembangan ketujuh standar pendidikan yang lainnya. Untuk opsi C juga masih kurang tepat karena KI atau kompetensi inti merupakan komponen penilaian yang akan dapat mengejawantahkan atau mewujudkan isi dari SKL. Jawaban D, nah ini kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan dari masing-masing mata pelajaran. Untuk opsi yang E kurang tepat karena kriteria ketuntasan minimal atau KKM bukan merupakan kompetensi di dalam kurikulum 2013. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, kompetensi dasar atau KD. Bagaimana? Mudah kan? Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Oprah Winfrey pernah mengatakan, melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan kamu ke tempat terbaik pada saat berikutnya. Tes P3K semakin dekat. Tetap sehat, tetap semangat,
doa terbaik bagi teman-teman semua pejuang P3K. Semoga apa yang selalu kita lantunkan dalam doa segera menjadi nyata. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi pada video selanjutnya ya. Salam sukses dari saya, Vega Enita Sasanti, pejuang P3K tahap 1. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.